Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baizid Amalin dengan NPM 223510209 dari kelas 6A. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Machine Translation. Baik, sekarang saya ingin mempresentasikan apa pemahaman saya dari Machine Translation. Nah, apa itu Machine Translation? Machine Translation itu adalah sebuah penerjemahan bahasa menggunakan komputer tanpa campur tangan manusia. Machine Translation ini sudah berkembang dari tahun 1950-an sampai dengan sekarang. Dan contoh atau perkembangan pertama dari Machine Translation ini adalah Rule-Based Machine Translation. Rule-Based Machine Translation ini bekerja seperti bagaimana kita mencocokkan satu kata dengan kata lain di dalam sebuah kamus. Nah, saya beri analogi atau contoh seperti ini. Kita punya contoh, we are eating in the restaurant right now. Kalau kita menggunakan rule-based machine translation, kita menerjemahkannya satu kata per kata. We, kami, are adalah eating, makan, in, di, the restaurant, right now, sekarang, right now, sekarang. Jadi, bahasa yang diterjemahkan oleh rule-based machine translation ini bisa menjadi kami adalah makan di restoran sekarang. Nah, terdengar aneh bukan? Aneh. Karena kata yang kita pakai, we are eating in the restaurant right now, itu merupakan kata yang lebih ekspresi. Rule-based machine translation ini bagus digunakan dulu kalau bahasa yang kita gunakan itu bahasa formal. Jadi, kalau kata menggunakan kata ekspresi, maka dia akan terdengar aneh dan juga bisa terdengar kaku. Nah, setelah dari rule-based machine translation ini, kita berkembang ke example-based machine translation, EBMT. EBMT ini kita contohkan sebagai kita mempelajari sebuah soal dari soal dan jawaban tahun lalu. Nah, contohnya seperti EBMT ini kita mengecek di database apakah ada contoh dari kata yang kita ingin terjemah. Nah, kalau di database-nya ada terjemahan we are eating in the restaurant right now menjadi kami sedang makan di restoran, maka dia akan langsung memberi return terjemahan sesuai contoh yang ada di database-nya. Nah, jika contoh itu tidak ada, maka EBMT ini membuat contoh sendiri menggunakan RBMT. Dan ini juga tidak bagus kalau katanya terdengar ekspresif. Oke. Setelah dari EBMT, kita mempunyai statistical machine translation. Nah, statistical machine translation ini bekerja. Dia mencari apa kata yang paling punya prediksi paling tinggi setelah kata sebelumnya. Nah, we are eating in. Nah, we are eating in. Kita sedang makan di. Nah, maka statistical ini akan mencari prediksi mana kata yang paling sesuai setelah we are eating in. Ada restoran, ada home. Jika kata sebelahnya ada restoran, maka dia sudah siap untuk menerjemahkan kata restoran. Jadi dia ini bisa memahami sedikit konteks dari kalimat apa yang kita terjemahkan. Nah, kalau kita menerjemahkan we are eating in a restaurant right now menggunakan statistical machine translation, maka translasinya akan di return oleh statistical machine translation ini bisa jadi kami makan di restoran sekarang. Nah, terjemahan ini cukup benar, namun bisa kehilangan nuansa waktu seperti sedang makan. We are eating in the restaurant right now.
kita sedang makan, maksudnya kita sedang makan, bukan kita makan di restoran atau kami sedang makan di restoran right now, gitu. Nah, setelah dari statistical machine learning, kita ke yang pada tahun 2010 atau 2012-an itu tinggi banget. Itu ada neural machine translation. Neural machine translation ini menggunakan sebuah jaringan saraf artifisial atau neural network yang menggunakan deep learning untuk memahami konteks kalimat secara menyeluruh. Nah, jadi neural machine translation ini sudah bisa memahami konteks dari kalimat apa yang ingin kita terjemahkan. Nah, kalau kita ingin menerjemahkan "we are eating in a restaurant right now", maka neural network itu akan memprediksi dan juga memahami konteks "we are eating in a restaurant right now", artinya kami sedang makan di restoran sekarang. Nah, ini jauh lebih alami dan sesuai dengan konteks. Neural networks ini mempunyai analogi seperti jika kita itu sudah sering terbiasa membaca sebuah novel, jadi kita bisa memahami makna dan konteks dari kalimat tersebut. Nah, yang paling baru itu ada large language models. Large language models seperti DeepL atau sekarang Google Translate juga sudah memakai large language models atau LLM. Ini bagian upgrade dari neural machine translation. LLM sudah bisa memahami konteks dengan jelas dan full, dan juga dia juga sudah memahami konteks dalam konteks teknis, konteks medis, konteks hukum atau mekanik yang sangat berbeda dari neural machine translation yang hanya bisa memahami konteks dalam satu kalimat yang diberikan. Itu merupakan suatu pencapaian yang tinggi menurut saya, karena bisa melompat dari yang hanya bisa mengetahui konteks dari kalimat yang kita berikan sampai memahami konteks dalam makna yang lebih luas seperti otak manusia. Nah, pemahaman atau pendapat saya pribadi untuk machine translation ini adalah suatu metode yang sangat luar biasa. Dan sistem yang hanya bisa menerjemahkan kata per kata sampai bisa memahami konteks seperti manusia, itu hal yang sangat mind blowing menurut saya. Apalagi awal dari memahami konteks itu dari sebuah neural network atau jaringan saraf artifisial. Karena tidak hanya menghafal kata, tapi memahami struktur dan juga makna dari kalimat tersebut. Nah, juga saya menyadari bahwa MT ini masih belum sempurna karena masih banyak kata-kata idiom atau kata-kata seperti panjang tangan, besar kepala yang masih belum bisa diterjemahkan oleh LLM atau neural machine translation. Seperti contoh, kalau kita menerjemahkan tangan panjang, maka akan mengeluarkan kata long hand, bukan orang yang dalam konteks orang yang suka mencuri, atau big head, besar kepala, tidak menerjemahkan ke kata sombong. Nah, juga untuk bagian riset dalam machine translation ini, saya rasa peluangnya masih terbuka luas karena masih banyak bahasa-bahasa yang di luar sana yang masih belum tercover oleh LLM, atau masih belum banyak data yang bisa kita dapatkan untuk memahami dan juga mempelajari dan juga, apalagi menerjemahkan bahasa-bahasa tersebut, seperti bahasa Sunda atau bahasa Melayu pinggir, Melayu pesisir. Itu masih banyak yang belum bisa kita cover. Bagi saya pribadi, memahami konsep machine translation ini sangat penting karena kita berkaitan langsung dengan bidang teknik informatika, terutama jika ingin terjun ke bidang NLP atau natural language processing atau bidang AI lainnya. Terakhir, machine translation itu bukan hanya soal menerjemahkan, tapi juga bagaimana komputer belajar memahami
buah bahasa seperti otak kita, otak manusia. Teknologi ini punya potensi yang sangat besar, dan tetapi masih butuh kontribusi besar dari manusia untuk mengembangkannya agar makin akurat. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.